Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selamat, berjumpa Bapak Ibu di undangan untuk destinasi modul 1.4 budaya positif dengan saya Saifullah. Atas kehadirannya Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saya bisa untuk berbagilah sharing kepada Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada destinasi modul ini saya melakukan aksi nyata untuk 1.4. Semoga kehadiran Bapak Ibu, keberkenanan hadir pada kesempatan kali ini diberikan kemudahan, kelancaran untuk Bapak Ibu karena telah memberikan kemudahan saya untuk sharing pada kesempatan kali ini. Budaya positif. Uh, kita, Pentingnya budaya positif di sekolah untuk membentuk karakter kuat dan akhlak sesuai profil pelajar Pancasila, mana lingkungan sekolah harus positif, aman, dan nyaman untuk mendukung kemandirian dan tanggung jawab siswa. Terus selanjutnya revisi strategi disiplin di sekolah, disiplin internal versus sistem penghargaan dan hukuman, itu yang akan terjadi pada budaya positif tersebut. Disiplin yang berpusat pada siswa dengan guru sebagai manajer bukan sebagai penghukum, seperti itu. Tujuannya mewujudkan visi sekolah melalui budaya positif, di mana dengan kita melakukan budaya positif akan terwujudnya visi sekolah. Kedua, membentuk karakter disiplin yang kuat. Ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui kebiasaan positif. Keempat, mengembangkan karakter profil Pancasila, tidak lepas dari profil Pancasila, mana nanti kompetensi global dan perilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu semua tujuan yang kita harapkan. Yang selanjutnya yang kelima, menguatkan peran guru penggerak melalui restitusi untuk menanamkan disiplin positif. Yang terakhir, mengukur pencapaian budaya positif dan disiplin dengan indikator tertentu. Saya yakin Bapak Ibu di sini yang hebat, yang luar biasa, yang sudah pengalamannya banyak, mungkin telah melakukan budaya positif yang ada di sekolahnya masing-masing. Seperti halnya mungkin salah satu contoh bagaimana menerapkan untuk siswa itu bisa eh, datang ke sekolah dengan tepat waktu atau memberikan salam, sapa dan sebagainya, di mana nanti hasilnya itu terbentuklah visi sekolah yang telah dicanangkan di sekolah tersebut. Di mana nanti karakternya akan tercermin dengan karakter profil Pancasila. Saya berharap Bapak Ibu di sini saya kira udah menjalankan itu semua. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu, indikator untuk pencapaian itu apakah kita telah mencapai atau tidaknya itu dari beberapa poin ini yang saya buatkan. Satu, keyakinan kelas sebagai dasar penyelesaian masalah, di mana saya yakin ada peraturan, ada keyakinan, itu seringkali kita menganggap hal itu sama, seperti itu. Mungkin ketika menggunakan keyakinan kelas, semua sadar akan apa yang diinginkan dan menerima konsekuensi atau hasil dari tindakannya tersebut. Meyakini bahwa munculnya bukan merasa jadi dendam, tetapi perasaan bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab, seperti itu. Kedua, konsistensi pelaksanaan keyakinan kelas. Ketiga, 75% siswa menunjukkan karakter positif, religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, bertanggung jawab. Keempat, memudayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kelima, munculnya karakter nalar kritis dalam pembelajaran. Yang keenam, mendokumentasikan kegiatan, keyakinan kelas, diskusi, kolaborasi, dan sharing tersebut. Ketika keenam indikator telah dilakukan, berarti Bapak Ibu kita semua telah mencapai pencapaian dari hal ini ya, seperti itu.
Terus selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif, di mana disiplin positif ini sering dianggap sebagai kepatuhan yang dipaksakan terkait dengan sanksi dan hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin berasal dari diri sendiri, penting dalam suasana merdeka. Menurut Diane Konsen, disiplin ini membantu mencapai tujuan bermakna bertanggung jawab atas tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana menggambarkan tentang disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia seringkali kita mungkin merasakan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Saya yakin bagaimana ketika seseorang pengen hidup terus pasti akan mempertahankan bagaimanapun caranya, seperti itu. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang tidak lepas. Makhluk hidup semua pun akan merasakan cinta dan kasih sayang ini, seperti halnya ibaratnya itu adalah seekor hewan sendiri, di mana dia ketika anaknya dilukai pasti hewan tersebut akan berusaha untuk melawan atau mempertahankan anak-anaknya. Itu rasa cinta, atau sampai memberikan makanan, atau sampai memberikan makannya itu tubuhnya sendiri itu dalam hewan. Apalagi manusia yang mempunyai akal dan pikiran seperti itu. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, pengakuan. Seringkali kita membutuhkan pengakuan atas hasil yang kita lakukan gitu. Walaupun dengan mengucapkan wah hebat, luar biasa dan sebagainya, itu suatu pengakuan yang mungkin dirasakan tidak berbentuk uang dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, pilihan hidup, pilihan dalam memilih bagaimana kita pengen, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah memiliki dan sudah menjalankan itu semua. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, memotivasi perilaku manusia itu, dan saya rangkum hanya 3. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seringkali ketika kita diberikan hukuman, pasti kita itu akan ketakutan atau tidak akan nyaman ketika belajar ataupun apapun dalam kehidupan. Hindari ketidaknyamanan tersebut. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini juga pernah merasakan ketika dulu atau sekarang, ketika kita melakukan sesuatu ada imbalan dan penghargaan, mungkin kita akan terus termotivasi walaupun itu hanya berbentuk sebuah ucapan atau tulisan atau benda sederhana pun itu menjadi motivasi untuk perilaku kita. Dan yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Nah, ini motivasi intrinsik seperti itu. Saya berharap Bapak Ibu tetap mempunyai motivasi ini untuk terus memajukan anak murid-murid kita selalu. Bapak Ibu, nah di sini posisi kontrol restitusinya saya bagi ada 5. Ada penghukuman, hukuman fisik, verbal, pembuatan merasa bersalah, ceramah dan kecewa, teman, kontrol melalui persuasi, pemantauan, mengawasi dan memantau kesepakatan. Yang kelima itu manajer, kolaborasi dengan siswa untuk solusi dan evaluasi diri. Itu posisi kontrol restitusi yang saya rangkum untuk mempermudah. Keyakinan kelas. Nah, di sini untuk keyakinan kelas, kita membentuk lingkungan positif dengan perilaku yang positif juga. Semakin bagus lingkungan tersebut, maka akan tercermin perilaku yang positif. Seringkali mungkin di tempat Bapak Ibu atau anak kecil di tempat saya sendiri, ketika anak tersebut bergaul di lingkungan yang negatif, dia akan terbawa negatif. Apalagi kalau ke peribahasa, ketika kita bergaul dengan tukang parfum akan tercium papurnya. Ketika kita sebaliknya bergaul dengan, mohon maaf, dengan orang yang kurang baik pasti akan. Nah, tapi tergantung ketika kita menghadapi atau memfilter perilaku
kehidupan di lingkungan tersebut atau perilaku yang akan kita tampilkan, apakah berubah atau tidak. Yang kedua, keyakinan kelas memotivasi nih, memotivasi intrinsik bukan sekedar peraturan. Nah, dengan keyakinan kelas ini, di mana seseorang siswa itu akan termotivasi atau ketika seseorang itu melakukan keyakinan kelas, itu akan termotivasi intrinsik bahwa inilah keinginan saya, bukan menjadi sekedar peraturan yang memberatkan kita. Terus selanjutnya, pembuatan keyakinan kelas abstrak, pernyataan positif, mudah diingat dan melibatkan semua warga. Ini bentuknya abstrak, pernyataan positif, mudah diingat dan melibatkan semua warga kelas. Oke, selanjutnya, mohon maaf. Segitiga resolusi menstabilkan identitas, mengubah perasaan gagal menjadi sukses, memvalidasi tindakan yang salah, artinya memahami kebutuhan dasar siswa. Yang ketiga, meyakini keyakinan kelas dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan masa depan yang diinginkan siswa. Oke, kesimpulan, menciptakan budaya positif di sekolah adalah kunci untuk membentuk karakter kuat dan akhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Lingkungan yang positif, aman, dan nyaman mendukung kemandirian dan tanggung jawab siswa. Dengan disiplin berpusat pada siswa dan guru sebagai manajer, strategi ini mengarahkan pada pembentukan disiplin diri yang bermakna. Restitusi digunakan untuk menanamkan disiplin positif, diukur melalui indikator seperti konsistensi keyakinan kelas, dan karakter siswa. Motivasi intrinsik menjadi fokus, mendorong siswa berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dengan pendekatan ini, sekolah menciptakan lingkungan kondusif untuk mengembangkan karakter dan akhlak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan diskriminasi modul 1.4. Semoga Bapak Ibu di sini terus berjuang, terus memberikan hal yang terbaik untuk peserta didik kita. Seperti itu. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan atau cukup? Sepertinya cukup ya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah cukup. Berarti Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan bisa diterima dan sesuai. Maka daripada itu, kita akhiri. Terima kasih. Sangat luar biasa Bapak Ibu telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan bosan-bosan untuk kita terus bisa berbagi. Dan ingatkan saya ketika saya melakukan kesalahan-kesalahan untuk diperbaiki supaya saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.